Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah ya nak. Allah memberikan kita kesehatan dan banyak nikmat dari Allah untuk kita. Dan insya Allah kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar matematika, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Masih hafal kan doa belajarnya? Insya Allah, yakin masih hafal anak-anak Umi. Oke, dan tadi pagi anak-anak Umi sudah mengikuti jam tahfiz ya kan nak, sudah menghafal, sudah murojaah, dan insya Allah semua pelajaran hari ini mendapat keberkahan karena dimulai dengan pelajaran tahfiznya. Oke, nah untuk materi matematika hari ini yaitu ada di dalam buku kita, buku textbook matematika bab 2, penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 1000, halaman 47, pelajaran 7 yaitu mengurangi bilangan dengan mengelompokkan kembali ratusan dan puluhan. Nah, untuk bagian pertama, nih yang sering sekali kita pelajari ya kan. Tapi mudah-mudahan anak Umi, karena seringnya kita mengulang, maka insya Allah kita lebih lancar lagi dalam mempelajarinya. Lebih terlatih lagi insya Allah ya nak. Nah, meskipun cara mencongak ini tidak semuanya gitu kita gunakan, dalam artian karena cara mencongak ini adalah cara yang membutuhkan latihan yang sesering mungkin gitu. Jadi kalau latihannya sering, insya Allah cara mencongak ini enak banget nih nak. Mudah banget gitu ketika kita melakukan penjumlahan, juga ada cara mencongaknya, pengurangan juga gitu kan. Dan harus membutuhkan latihan yang banyak, yang sering latihannya agar mudah dalam menerapkan metode mencongak. Yaitu mencongak ini ya hanya menuliskan hasil akhirnya saja. Kita memikirkannya menggunakan otak kita. Jadi kita simpan gitu, kita pikirkan baru hasil akhirnya saja yang dituliskan. Nah, Umi jelaskan pertama sekali mengurangi dengan mencongak, yaitu untuk pengurangan 236 dikurang 80 sama dengan, nah jadi karena ini adalah kita mengurangi bilangan dengan mengelompokkan kembali ratusan dan puluhan. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan angka 10 ya, karena hari ini kita menggunakan angka 100. Nah, 100 karena dia menguranginya itu bilangannya ratusan dan pengurangnya adalah puluhan. Kalau sebelumnya pengurangnya adalah ratusan, kemudian yang dikurangkan dengan satuan. Kalau saat ini puluhan, maka dia keywordnya menggunakan 100, bilangan 100. Oke, nah di sini ada pernyataan bahwa dikurang 80 nih, dikurang 80 ya kan soalnya sama dengan dikurang 100 lalu ditambah 20. Itu ya nak. Kalau sebelumnya dia satuan, misalnya hanya dikurang 8, maka dikurang 8 sama dengan dikurang 10. Seperti itu ya nak ya, dikurang 10. Kalau saat ini karena dikurang 80, maka sama dengan dikurang 100 lalu ditambah 20. Nah, anak-anak Umi yang gemar dengan cara mencongak, yang penasaran gitu, yang pengen mahir cara mencongak, boleh video call Umi ya sayang ya. Namun kita tetap menerapkan metode lainnya seperti nih, menggunakan tabel nilai tempat yang biasa kita gunakan ya nak. Nah, 100 itu terbentuk dari penjumlahan 80 dan 20. Iya.
100 itu sama dengan 80 ditambah 20 karena tadi dikurang oleh 80, maka 80 ditambah 20 sama dengan 100. Nah, metode mencongak ini kita pikirkan di dalam otak kita. 236 dikurang 100. Di sini tadi kan kita diberitahu bahwasanya dikurang 80 itu sama dengan dikurang 100. Nih dia. Dikurang 100. 236 dikurang 100 sama dengan, nah ini mudah banget nih. Kita tanpa menuliskan cara mencarinya, kita pikirkan saja 236 dikurang 100. Berarti hanya bilangan pada ratusannya saja yang kita kurangkan. 2 dikurang 1 karena 0. 3 dikurang 0 itu hasilnya 3. 6 dikurang 0 hasilnya 0. Jadi 236 dikurang 100 sama dengan 136. Kemudian ditambah, lalu ditambah 20. Nih pernyataannya ya di dalam buku kita ya nak. 136 nih hasil dari pengurangan 236 dikurang 100 sama dengan 136. Maka 136 ditambah 20. Nah ini juga mudah nak. Dikarenakan 20 itu terdiri dari angka 2 dan 0, maka yang kita jumlahkan hanyalah yang puluhannya saja. Puluhan pada 20 yaitu angka 2. Maka di 136 puluhannya yaitu angka 136 puluhannya yaitu 3, angka 3 ya nak. Satunya sebagai ratusan, 3-nya puluhan, 6-nya satuan. Maka 136 ditambah 20 sama dengan 156. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka di sini yang bertambah yang hanyalah puluhannya saja yaitu 5 nih. 156. 3 tambah 2 adalah 5. Jadi 236 dikurang 80 sama dengan 156. Nah, kemudian kita menggunakan tabel nilai tempat. Lagi-lagi Umi ingatkan bahwasanya tabel nilai tempat untuk kelas 2 yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Ya sayang ya. Di mana gambar ratusannya seperti ini ya nak. Kalau dia ini kan karena ditimpa-timpa ya kan. Karena ini adalah soalnya 437. 4-nya adalah ratusan. 3-nya adalah puluhan. Kemudian 7. Satuannya adalah 7. Nih, kita hitung sama-sama ya. Kalau ratusannya adalah 400, maka ada gambar ratusannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya nak ya, bisa dihitung ya sayang ya. Ratusannya ada 4 ratusan. Nih, 437 gambar seperti ini. Kemudian puluhannya yaitu 3. Maka gambar puluhannya ada 3. Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Yang panjang ya nak. Yang panjang ini kayak mirip coklat ya. Coklat apa kira-kira ya nak? Nah, Naomi pasti suka ya makan coklat ya kan nak. Tapi harus rajin gosok gigi ya. Sikat giginya ketika sehabis makan coklat. Kemudian satuannya yaitu 7. Nah, 7 kita hitung. Mana nih satuan nih? Yang warna biru ya. Nah, kita hitung. Ada 7 kotak-kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nak ya. Kemudian, nah, kita lakukan cara pengurangan. Pertama, kurangkan satuannya. Nah, 437 ini ya nak. 437 yang udah kita tahu gambarnya ini ya sayang ya. Dikurang 272. Nah, ini 272. Oke, kita katanya pertama caranya yaitu kurangkan satuannya. Lagi-lagi ini cara ini yang kita terapkan. Harus dimulai dari pengurangan satuan. Satuannya yaitu kalau 437 satuannya sama dengan angka 7.
Kalau 272 satuannya adalah angka 2. 2 yang terakhir ya. Karena ratusannya juga angka 2 ya kan nak? Nah, kita lakukan pengurangan. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kakak punya permen 7. Kemudian kakak berikan ke adik kakak, ke adik abang sebanyak 2 permen. Berarti sisa permennya tinggal 5. Ya nak? 7 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 5 satuan. Oke, selanjutnya kita mau melakukan pengurangan pada puluhan. Nah, kakak abang, puluhan pada 437 adalah angka 3. Puluhan pada 272 yaitu pada angka 7. 272 puluhannya adalah angka 7. Nah, kita udah dapat nih 7 dikurang 2 sama dengan 5. Sekarang kita mau mencari 3 dikurang 7. Nah, kira-kira bisa nggak ya 3 dikurang 7? Nah, ini dia, kita baca sama-sama pernyataannya ya. Karena 3 puluhan dikurang 7 puluhan tidak bisa. Nah, tidak bisa ya nak, ya sayang ya. Karena 3 puluhan dikurang 7 puluhan tidak bisa, kita mengelompokkan kembali ratusan dan puluhannya. Mengelompokkan kembali ratusan dan puluhannya. Oke, ini selanjutnya ya. Oke, halaman 48 ya sayang ya. Nah, kita tahu ratusannya tadi ada berapa gambarnya sayang? Iya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena kita disuruh untuk mengelompokkan, dikarenakan puluhan tidak bisa mengurangi puluhan yang mau dikuranginya. Ini 3 dikurang 7 tidak bisa, maka ratusan memberikan bagiannya nih, memberikan gambarnya. Ini ada gambar yang dikotain warna abu-abu, kemudian ada tanda panah, maka ratusannya dipindahkan. Ratusannya menyumbang, memberikan ke puluhan. Nah, baik banget ya ratusannya sayang ya. Dia mau memberikan ke puluhan agar puluhan bisa mengurangi 7. Ya karena 3 dikurang 7 tidak bisa, maka dia harus minjem. Nah, puluhan harus minjem ke ratusan, dan ratusan baik hati mau meminjamkannya kepada puluhan sebanyak 10 puluhan. Berapa sayang? Sebanyak 10 puluhan. Jadi yang ada dalam kotak abu-abu ini sayang akan ada tanda panahnya ini, akan pindah ke kotak, ke tabel, ke kolom puluhan. Ya nak ya. Jadi gambarnya seperti ini sayang. Ada tanda panah lagi nih ya. Nih ada tanda panah menuju puluhan, menuju gambar selanjutnya, tabel selanjutnya. Nih jadi bertambah banyak puluhannya. Terima kasih ratusan. Ya kan nak? Ratusannya jadi berkurang. Ya kan sayang? Awalnya ratusannya adalah 4. Nih seperti ini. Seperti yang awal ini. 4. Dikarenakan puluhan meminjam dan ratusan baik hati, maka gambar ratusan tinggal 3. 4 dikurang 1 berapa sayang? Iya benar, tinggal 3. Dan puluhan bertambah banyak nih. Kita hitung nih. Ada berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Umi bilang tadi ya nak ya, Umi sampaikan tadi bahwasanya satu gambar seperti ini yang mau disumbangkan ini, nih, yang mau disumbangkan ratusan, yang satu kolom warna abu-abu ini sebanyak 10 puluhan. Yang awalnya hanya 3 puluhan bertambah banyak seperti ini. Jadi 10 tambah 3 adalah 13. Maka di sini langsung dituliskan angka 13 sayang. Nah, 1, 3, atau juga boleh 3-nya dicoret, lalu di atas angka 3 kita tuliskan angka 13. Nanti Umi akan buat contohnya, enak ya. Nah, kelompokkan kembali ratusan dan puluhannya. Kemudian ratusannya yang awalnya 4, karena berkurang 1 tinggal 3, maka anak-anak Umi mencoret angka 4 lalu menuliskannya angka 3 di atas angka 4, ya nak. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya.
Ini ya, Umi jelaskan dulu yang ini. 400-an, 30-an itu artinya 300-an nih. 300-an ya. 400-an akan menjadi 300-an karena puluhannya meminjam kepada ratusan. 30-an menjadi 13 karena dia bertambah 10 ya, karena ini gambarnya bertambah 10 karena ratusan baik hati. Ratusan berkurang menjadi 3. Menjadi 300-an. Nih. 300-an dan 30-an. 400-an tadi awalnya jadi 300-an, kemudian 30-an bertambah 10 puluhan menjadi 13 puluhan. Nah, ingatlah, nih ada pernyataannya supaya kita mengingat. Ingatlah untuk mengelompokkan kembali jika bilangan yang akan dikurangi tidak cukup. Jadi, hanya mengelompokkan bilangan kembali jika bilangan yang akan dikurangi tidak cukup. Seperti 3 dikurang 7 tadi ya sayang ya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman 49. Kemudian kurangkan puluhannya. Nah, kita kurangkan puluhannya. Yang tadi dia hanya ada angka 3 kan nak? Jadi bertambah 10 puluhan. Ini kotaknya bertambah ya kan? Jadi banyak puluhannya. Jadi banyak coklatnya ya kan? Mirip macam coklat, cuman dia bukan warna coklat ya. Ini warna orange. Warna bata ya. Kemudian seperti warna batu bata. Batu bata juga lebih orange lagi ya. Lebih coklat lagi ya kan nak? Nah, lebih gelap lagi. Kemudian kurangkan puluhannya ya sayang ya. 13. Nah, tadi jadi 13 karena yang awalnya 30-an menjadi 13. 13 puluhan dikurang 7. 13 puluhan dikurang 7. Ini cara menguranginya. Kakak punya permen 13 atau punya coklat seperti ini 13 nih. Puluhan ya. 13 kakak berikan sebanyak 7 permen, 7 coklat, batang coklat seperti ini ke adik kakak, adik abang ya nak ya, kakak atau abang nih. Jadi yang disilang ini adalah yang diberikan kepada adiknya. Akan berkurang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan nak. Yang disilang, yang diberi tanda silang, yang diberi tanda cross itu akan diberikan kepada adiknya coklatnya. Jadi sisa pengurangannya, sisa coklatnya 13 dikurang 7 adalah, nih kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau yang di sini yang tidak dicoret, yang tidak diberi tanda cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sayang ya. Maka puluhannya sisanya 6 puluhan. Bisa ya nak? Apabila ada pertanyaan boleh bertanya ya sayang ya. Terakhir, kurangkan ratusannya. Setelah melalui tahap cara puluhan, mengurangkan puluhan, maka selanjutnya kurangkan ratusannya. Nah, kurangkan ratusannya. Tadi ratusannya yang awalnya 4 karena dipinjam oleh puluhan, karena ratusan juga baik, maka dia berkurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka dicoret angka 4-nya, dituliskan angka 3 di atas angka 4. 300-an dikurang 200-an ya nak. Hasilnya iya 100-an seperti ini. Contohnya. Nah, yang awalnya ada 3 gambarnya ya kan. Yang 4 awalnya berkurang 1 jadi 3. 3 dikurang 2 ya. 3 dikurang 2 sama dengan sisanya tinggal 1 yang tidak ada tanda crossnya. Yang tanda cross berarti dia sudah memberikannya. Oke, jadi hasil dari 4 dikurang 300-an, yang awalnya 400-an jadi 300-an, kemudian 300-an dikurang 200-an sama dengan 100-an. Maka hasil dari 437 dikurang 272 sama dengan 165.